Sampurasun. Halo teman-teman semuanya. Ada yang bisa tebak gak hari ini kita bakal mengunjungi komunitas lokal apa? Kalau kalian tebak payung gelis, not, kalian salah besar. Jadi kita bakal ngunjungin lokasi pembuatan kipas gelis. Karena kayaknya udah jarang dilihat gak sih? Tapi sebelumnya, kipas gelis itu apa sih kak? Jadi, kipas gelis adalah salah satu kerajinan berupa payung kertas yang berasal dari kota Tasikmalaya, kota kita tercinta. Kipas ini terbuat dari anyaman bambu dengan penutup berbahan kertas yang dihias dengan motif atau corak khas berwarna-warni. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih kipas gelis itu, tonton sampai habis ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. perkenalkan Ibu, kami dari SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Di sini kami mendapatkan tugas gitu untuk mewawancarai komunitas lokal yang ada di Tasikmalaya. Nama Ibu siapa? Nama Susan Prelina. Ya. Kita ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan untuk Ibu. Ibu, kalau untuk sejarah terbentuknya kerajinan kipas gelis itu gimana? Setahu Ibu, kipas itu tadinya kan hanya berasal dari Yogyakarta ya. Di Tasik juga udah ada dari zaman dulu. Cuma pengrajinnya itu sekarang juga tinggal satu, udah tua gitu ya. Misalnya udah uzur lah sekarang gitu. Nah, ini kan pangsa pasar juga ya buat Ibu gitu. Jadi pas sekitar tahun 2005 lah Ibu bisnis kipas gelis ini gitu. Dari yang berbagai macam model ya, dari kerangkanya tuh ada yang dari bambu, dari jati. Jadi dari bahan-bahan kipasnya juga beraneka ragam ya, ada dari kain, kertas, ada bordir gitu ya, ada dari rajut gitu. Jadi alhamdulillah lah untuk menambah penghasilan dan juga untuk akhirnya juga bisa menjadi kerajinan yang memang yang Jadi item juga, ikon Tasik juga gitu kan, selain payung gelis ya juga kipas gelis gitu. kan sekarang tuh lagi marak-maraknya globalisasi nih Bu. Nah, menurut Ibu gimana sih efek dari globalisasi itu kepada kipas gelis sendiri kita? Globalisasi ya untuk kerajinan memang ada efeknya. Hanya kan kalau kerajinan itu ada khas masing-masing ya, maksudnya jadi tidak, memang ada pangsa pasar kayak kipas-kipas dari luar gitu ya. Cuma kan ada beda dari kualitas dan segi bambu jadi kalau Ibu itu kenapa bisa bertahan sampai sekarang, jadi dari kualitas bambu juga harus diperhatikan, terus misalnya kerangkanya juga bagaimana gitu ya, karena kan kalau misalnya rata-rata itu hanya untuk kadang-kadang kipas sekali pakai lah gitu ya, oke lah gitu ya kalau misalnya ini tapi untuk alhamdulillah kalau misalnya yang udah tahu kipas ya buatan Tasik ini, alhamdulillah continue lah gitu untuk pemesanannya gitu. Yang selanjutnya Ibu, bagaimana cara komunitas lokal itu bisa survive di tengah globalisasi? Alhamdulillah sih ya, kalau misalnya untuk mengatasi globalisasi sekarang itu, Ibu kan jualannya offline sama online juga gitu kan. Kalau misalnya offline mungkin kan udah toko-toko yang di sekitar Tasikmalaya, terus kalau yang online juga kan Ibu dari seluruh Indonesia lah. Ibu misalnya sering-sering lihat mungkin ini nih ada kualitas yang bagus, mungkin untuk sharing untuk kualitas juga gitu. Jadi akhirnya juga tidak berefek juga gitu kalau misalnya buat kerajinan kipas gelis ini gitu. Kipas gelis ini memang ahli atau harus yang enggak ahli gitu, atau otodidak juga bisa? Sama ya, otodidak gitu, tadinya bukan ahli, bukan juga pengrajin juga ya, tapi bagaimana kita mencari peluang lah. Kalau misalnya bagi Ibu gitu ya, misalnya Ibu kan misalnya ada tenaga kerja nih yang bisa, terus misalnya Ibu bisa menyediakan bahan bakunya gitu, mesin-mesinnya gitu ya. Nah dari situlah misalnya itu ada di mana ada peluang itu dipergunakan sebaik-baiknya gitu. Jadi tidak hanya harus ahli. Apa sih hal yang paling susah dari buat ini itu apa, kipas gelis ini? Yang paling susah sebenarnya menyediakan bahan baku yang berkualitas. Ini kan rangkanya kayu jati ya. Yang ini kayu jati, kalau yang itu bambu ya. Kalau yang ini bambu ya. Kayak kayu jati kan nggak sembarangan bisa lah gitu. Misalnya itu juga harus misalnya disimpan, misalnya kayunya itu
berbulan-bulan, nggak bisa langsung diproduksi, harus kering dulu gitu. Bagaimana kayu juga sama, misalnya kan ada prosesnya juga, jadi pemilihan kayunya juga harus yang berkualitas. Kesulitannya dari situ aja sih, dari bahan baku ya sebenarnya ya gitu, dan juga ada sih sedikit dari tenaga kerja. Kalau misalnya tenaga kerja, kalau kita nyari sekarang itu tenaga kerja yang muda ya, berkreatifnya tinggi, itu mungkin agak sulit lah. Sekarang masih banyak peminatnya nggak sih Bu? Alhamdulillah ya, Naya, maksudnya sekarang itu banyak yang kipas itu tidak hanya digunakan untuk souvenir saja gitu. Sekarang juga ada untuk sekolah-sekolah itu untuk lomba kipas gelis gitu ya, untuk hiasan-hiasan dinding juga gitu. Terus atau kalau untuk misalnya kayak kipas bordir ini juga kan kualitas yang mereka paksa pasangnya itu adalah kaum wanita yang high class gitu lah. Kalau misalnya buat keundangan, kalau misalnya untuk acara-acara resmi, mereka menggunakan kipas bordir itu. Jadi ya alhamdulillah untuk pesanan sebenarnya ada terus. Biasanya didistribusiin kemana aja Bu yang paling sering? Yang paling sering sih ya Jakarta, Bogor gitu, Bandung gitu. Kalau kayak kipas lukis ini kan sekolah-sekolah sekarang itu di Bandung itu misalnya banyak yang order itu dari bahannya itu kayak satin atau balacu ya, terus dilukis, dan juga ibu juga menyediakan untuk catnya juga, jadi satu paket sama kipas dan cat gitu. Dan juga kalau misalnya untuk kipas jati ini ke luar negeri ya banyak juga sebenarnya. Untuk misalnya kipas gitu ya, kipas itu kalau yang jati itu kemarin itu kalau misal udah lama sih ya, maksudnya kayak Malaysia, Brunei gitu, kayak misalnya Timur Tengah lah, daerah-daerah Timur Tengah gitu. Jadi ini dijualnya polosan gini atau ada Ya, yang udah dilukis juga? Kalau ada yang dilukis bisa, polosan juga bisa. Kalau yang dilukis mungkin kan bunganya mungkin bisa request juga, bunganya bunga apa bunga sakura, atau kadang-kadang ada yang ibu misalnya request, saya misalnya pengen gambarnya boneka atau apa juga bisa gitu. Tapi rata-rata kenapa ibu kan sekarang nyetoknya polosan ya, karena memang untuk dikirim polosan. Buat dilukis lagi sendiri. Ada yang buat dilukis dan juga ada buat yang ini dekorasi untuk pernikahan. Kadang satu kali pakai itu udah patah ininya, copot gitu, karena kan bukan pakai mur Neng. Jadi ibu itu pakai mur ya, terus juga murnya kadang itu di belakangnya itu dipaten, jadi nggak lepas. Terus juga kadang-kadang kalau misalnya di sana itu pakai lampit ya, bukan bambu. Lampit itu kayak seperti ya kayak bambu tapi tipis banget. Nah teman-teman, sebelumnya kan kita udah wawancara bersama owner kipas gelis. Sekarang kita mau datang ke pabrik pembuatan kipas gelis. Yuk kita lihat. Halo guys, kita dari kelas 12 IPS 2. Kami dari kelompok 4. Di sini kita mengunjungi tempat pelukisan kipas gelis. Ayo guys, kita lihat ke sana. Kalau misalkan untuk ibu sendiri sudah berapa lama menekuni pekerjaan ini sebagai pelukis? Udah belasan tahun. Apa yang paling susahnya itu apa Bu? Karena kan udah belasan tahun gitu. Apa yang susah? Iya. Bagi ibu mah kalau mau lukis mah nggak ada yang susah. Udah jadi hobi gitu ya Bu? Kesukaan, hobi, kebutuhan juga. Daripada bengong, mengembangkan bakatnya, bakat butuh. Tapi nggak semua orang bisa Neng, karena ngelukis teh sekarang teh nggak ada penerusnya. Ibu mah dulu nete otodidak jadi orang tua ibu kan dulu bisa, jadi orang tua, nenek, kakek bisa tuh kan dulu mah tukang payung semua. Jadi di sekitaran sini gitu. Nah iya, di sini kan sentra payung gelis Neng. Jadi semua teh membuat payung dulu mah. Berarti ibu belajar dari ini dari orang tua gitu? Iya, dari nenek, dari ibu juga bisa. Jadi ibu ikutan. Dan juga diklat setahun sekali kan ada dari pemerintah. Kesini gitu berdatang? Enggak, kita yang kesana. Ada kemarin dia berapa orang, 25 orang di setiap itu
apa ya nasa kecamatan ini hiang gitu. Utamakan wilayah di sini, wilayah di Payung, itu di kantor. Ini teh bebas ibu melukisnya gitu, kayak nggak harus bunga semua atau harus bunga dan bentuk-bentuk tertentu. Ya kalau Payung mah identiknya bunga nih. Oh, Kipas bunga. Ada kalau ada tertentu teh itu mah harus, kalau ada yang misalkan Jakarta mau ulang tahun bikin ondel-ondel gitu. Nah, ondel-ondel gitu. Terus kemarin gongsi pacai gambar naga. Tapi ibu nggak bisa, ada lagi. Si Ala ada tukang gambar-gambar kayak gitu, ibu mah nggak bisa. Kalau misalnya sehari ibu melukis payungnya bisa menghasilkan berapa lukisan? Ya berapa kipas? Kalau biasanya? Ukuran sedang, ukuran anak. Segini berarti, Bu? Bukan, kalau payung mah kan tuh ukuran sedang segede gitu. Kalau ukuran anak, ukuran ini nih 25 cm. Seadanya adanya 50, ya 50 selalu selesai. Adanya 100 besok lagi, pokoknya 2 hari selesai. Minimal ibu 50 40 lah, kalau yang besar 40. Kalau kipas juga sekitaran segitu, Bu? Ya, kipas juga gitulah. Kipas mah ini adanya berapa? Dibuatnya segitu. Ya, buatnya segitu. Nah, kalau kipas kan jarang-jarang. Kalau ada yang memesan aja baru dikerjain gitu. Iya, kipas kan jarang-jarang. Itu kuasnya emang apa beda-beda fungsi atau gimana? Iya, kalau kecil besar. ibu. Kalau ukuran payung besar ya agak-agak besaran kuasnya. Oh iya. Kalau ini kan kecil lagi kuasnya. Kalau buat cat ininya, cat tembok biasa Ini apa cat ada tembok cat? nih, mewilek. Tuh pakai pigmen ini pewarnanya nih. Jadi dicampur lagi gitu. Iya. Terus ibu kalau misalkan mulai melukisnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, atau terserah ibu atau ada waktu yang tertentu? Enggak, ibu kan borongan, ibu mah. Ya. Gak kayak anak-anak mah kan harian itu, anak-anak mah ibu mah kan borongan. Kalau ibu rumah tangga mah udah selesai di rumah paling ibu jam 9 ke sini. Duhur kan istirahat sholat dulu. Balik lagi. Nah, kalau lagi itu kesini lagi dulu asar. Kalau asar belum selesai, terus payungnya harus selesai hari itu. Ya ibu terpaksa kesini lagi. Berarti ibu ngerjain ininya sendiri aja? Apa ada Sendiri. yang bantuin lagi? Enggak, ngelukis ibu mah aja sendiri, kasihan ibu. Makanya harus ada yang ini ya. Nerusinnya. Generasi penerus kayak Rarani nggak ada penerus, kasihan. Susah ya ibu sekarang mah. Udah nekunin ini dari tahun berapa? Udah kerja sama ibu Susan. Tahun berapa? Udah 17 tahun ada, Bos. Oh, adanya. Itu kan sini ukurannya kipasnya ada macam-macam. Ini paling kecil nih segini. Tapi untuk yang ukuran kipas yang ukuran besar itu di apa? Di gambarnya di gini apa di tembok gitu? Di gini bisa kalau di tembok nempel. Sok atuh neng pada nyobian. Nah, teman-teman, di sini kita dikasih kesempatan nih buat melukis kipas gelis. Yuk kita lihat gimana keseruannya. Kebalik. Teman-teman, ternyata susah juga ya ngelukis di atas kipas. Soalnya waktu kita ngeliat ibunya ngelukis di atas kipas itu gampang banget loh. Tapi ternyata waktu kita coba itu cukup susah. Soalnya permukaan kipasnya tidak rata, tidak sama seperti di kanvas. Sedih banget ya teman-teman. Ternyata sudah gak ada lagi nih penerus ibunya untuk melukis kipas gelis. Semoga kalian setelah melihat video ini kalian menjadi tertarik ya untuk melukis kipas gelis. Karena kalau bukan kita, siapa lagi teman-teman? Teman-teman, videonya dicukupkan sekian ya. Terima kasih kalian semua yang sudah menonton video kita sampai akhir. Bye bye guys, see you.